Shalom. Saya percaya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Oke, tanpa kita sadari kita masuk di bulan Juli, di bulan yang ketujuh, artinya gitu ya, kita sudah melewatkan 6 bulan kemarin, 1 semester. Biasanya kalau di perusahaan nih 1 semester sudah beres dievaluasi gitu ya. Oke Bapak Ibu. Saya mau cerita ada sebuah kisah nyata gitu ya. Ada seorang anak muda yang luar biasa gitu ya. Dia punya satu keinginan yaitu untuk masuk di dalam satu tim elit di tentara nasional di Amerika Serikat gitu ya. Atau yang biasa disebut dengan US Navy SEAL gitu ya. US Navy SEAL ini adalah satu tim gitu ya, satu technical team, satu tentara yang katanya ini adalah tentara yang paling elit di dunia. Namanya adalah US Navy SEAL gitu ya. Dia termasuk di dalam TNI Angkatan Laut di Amerika Serikat. Dan kemudian si pemuda ini bertemu dengan seorang yang sudah cukup dewasa gitu ya. Dia sudah pensiun dari US Navy SEAL. Dan kemudian pertanyaan yang dilemparkan dari si anak muda ini adalah begini. Pak gitu ya, bagaimana gitu ya cara orang bisa jadi US Navy SEAL? Karena dari ratusan ribu orang yang daftar, dari puluhan ribu orang yang ikut training, itu hanya ada ratusan orang yang terpilih jadi US Navy SEAL. Dan kemudian si anak muda ini bertanya, kok saya lihat itu nggak ada pola yang selalu sama gitu ya. Kenapa orang bisa masuk dan jadi bahkan sampai pensiun dipakai untuk jadi US Navy SEAL? Jawabannya adalah apa? Si bapak tua ini yang sudah pensiun dari US Navy SEAL dia cuma bilang begini. Bukan orang-orang yang hebat yang akan masuk US Navy SEAL. Bukan orang-orang yang punya tubuh besar. Bukan orang-orang yang punya otot besar. Bukan orang-orang yang hebat dan orang takut lihat dia pakai tato yang masuk US Navy SEAL. Bukan orang-orang yang lulus S2, S3 untuk bisa jadi US Navy SEAL. Si bapak tua ini cuma menjawab apa? Hanya ada satu kriteria yang sangat-sangat wajib untuk jadi US Navy SEAL. Adalah apa? Kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Hari ini kita akan bahas sama-sama bicara tentang kesetiaan. Saya percaya Bapak Ibu, kesetiaan itu sekarang adalah satu hal yang sangat-sangat mahal. Betul ya? Kita tahu kita diajarkan buah roh itu salah satunya ada kesetiaan ya Bapak Ibu ya. Artinya hari ini kita mau bahas salah satu dari buah roh yaitu kesetiaan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu sama saudara-saudara semua di tempat ini, seberapa kita yang setia? Kalau setianya gini deh, saya mau tanya. Kalau skala 0 sampai 10, seberapa banyak yang kita merasa bahwa kita tuh sudah setia skalanya lebih dari 7? Ada? Oke. Ada ya? Nah yang lainnya berarti masih ngira-ngira gitu ya. Ini nilai kesetiaannya kalau ada di scoring nih berapa ya gitu ya. Ini beberapa dari kita wah sangat semangat. Saya lebih dari 7. Ya karena mungkin sudah terbukti di dalam proses ini gitu ya. Kesetiaan itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Saya percaya dalam segala aspek kehidupan kesetiaan itu dibutuhkan. Kalau kita ngomong kesetiaan pasti Bapak Ibu yang sudah menikah langsung ngomong gini. Oh iya betul pernikahan itu butuh kesetiaan. Betul ya? Saya sangat mengapresiasi bagi pasangan-pasangan yang mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun bahkan sampai dipanggil Tuhan masih setia. Itu satu hal yang luar biasa betul ya? Saya percaya waktu dulu sebelum menikah gitu kan. Saya ngerasa ya namanya menikah ya pasti sampai tua lah gitu ya. Tapi ketika sudah masuk dalam pernikahan, saya tahu bahwa kesetiaan itu nilainya suatu yang mahal. Setuju gak Bapak Ibu yang menikah? Kesetiaan itu bukan murahan gitu ya. Artinya kalau di sini di GB Wisma KR lebih banyak suami yang setia atau istri yang setia nih? Oh, istri yang setia gitu ya. Saya percaya gini ya. Kesetiaan itu harus melibatkan dua pribadi, betul ya? Gak bisa, pernikahan itu tidak bisa bertahan ketika hanya satu orang yang setia. Harus dua-duanya setia, betul ya? Nah, dan kemudian kalau tanya bukan pernikahan doang yang butuh kesetiaan. Saya percaya hubungan orang tua sama anak butuh kesetiaan ya. Hubungan anak dengan orang tua butuh kesetiaan. Kira-kira anak sama orang tua lebih setia yang mana? Orang tua. Belum tentu ya, kita lihat ada banyak di panti asuhan banyak orang tua yang tidak setia, setuju gak? Artinya kesetiaan itu memang suatu hal yang mahal yang kalau kita pikirkan gitu ya, patokannya itu kadang-kadang suka tidak masuk akal. Ada gak banyak anak-anak yang tidak setia sama orang tua?
Banyak juga gitu ya, ada banyak anak-anak yang ngerasa oh ya udah pokoknya kalau sudah selesai kuliah, sudah selesai sekolah, udah dapat duit, urusan orang tua, urusan anak. Mau bagaimanapun suka-suka, anaknya makan di restoran, orang tuanya mau di rumah nyari makan susah, masa bodoh. Banyak anak yang begitu ya zaman sekarang. Tapi ada juga banyak orang tua yang tidak setia. Artinya memang kesetiaan itu sebuah hal yang mahal. Kalau di dalam pekerjaan antara bos sama anak buah, banyak gak yang tidak setia? Banyak ya. Perkara uang 500 ribu bisa pindah kantor karena ketidaksetiaan, betul gak? Mungkin yang ibu-ibu gitu ya yang lagi struggling mencari asisten rumah tangga. Susah gak mencari asisten rumah tangga yang setia? Susah. Termasuk kalau saya tanya asisten rumah tangga mungkin kalau ada gitu ya di sini. Susah gak nyari majikan yang setia? Susah. Yang setia memperhatikan kebutuhan asisten rumah tangganya. Susah gak? Susah. Yang setia memang memperhatikan apa yang dibutuhkan sama karyawannya. Susah gak? Artinya memang kesetiaan itu adalah sebuah hal yang sangat mahal. Mencari gembala yang setia, mencari pelayan Tuhan yang setia, atau mencari jemaat yang setia, itu susah gak? Susah. Bukan cuma di keluarga, bukan cuma di pekerjaan, di dalam kita kehidupan spiritual kita pun mencari orang-orang yang setia itu susah banget. Ada banyak mungkin jemaat yang mencari gereja yang sempurna gitu kan. Perkara gara-gara bayar parkirnya di sini lebih mahal daripada di sebelah, bisa pindah gereja gitu kan. Perkara oh kalau yang di sana Pak itu roti perjamuannya agak lebih gede, lebih ngenyangin, yang ini kecil, pindah gereja. Kesetiaan kita sering diuji Bapak Ibu ya. Ada banyak jemaat Tuhan, saya percaya gini, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah jemaat-jemaat yang setia, amin. Tapi ada banyak jemaat-jemaat yang mencari gereja yang sempurna. Apakah ada gereja yang sempurna? Kalau ada pun gereja itu sempurna dan Bapak Ibu pindah ke gereja itu jadi gak sempurna. Karena Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Artinya apa? Kalau mencari jemaat yang setia, mencari pelayan Tuhan yang setia, mencari gembala yang setia, itu adalah satu hal yang mahal hari-hari ini. Hari ini makanya kita mau belajar tentang kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Kita lihat Alkitab berkata apa, Ulangan 28 ayat yang ke-13. Multimedia boleh bantu buka. Ulangan 28 ayat yang ke-13, ayat yang sering kita baca, tapi ini adalah kunci yang sangat penting untuk bahas tentang kesetiaan. Alkitab berkata di Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, katakan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, katakan amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, jadi mendengar dulu, itu step yang pertama. Tuhan Allahmu. Yang kedua, yang kusampaikan pada hari ini dilakukan. Sama-sama katakan dilakukan. Dengan setia. Artinya apa Bapak Ibu? Gak cukup kita dengar firman Tuhan nih tiba-tiba jadi kepala bukan jadi ekor. Oh tiba-tiba rajin ke gereja tiap minggu gitu ya. Dengar khotbah udah onsite 1 kali. Ntar pulang ke rumah di mobil dengar khotbah. Sore dengar khotbah, malam dengar khotbah, waktu tidur dipasang khotbah gitu ya. Itu tidak membuat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, betul gak? Karena gak cukup kita mendengarkan firman Tuhan, ada step yang sangat perlu dilakukan berikutnya adalah melakukan. Betul? Dan melakukannya pertanyaannya apakah cukup cuma 1 kali dilakukan? Enggak. Tuhan bilang gini, orang-orang yang diangkat jadi kepala bukan jadi ekor, yang akan terus naik dan bukan turun adalah orang-orang yang mendengar, melakukan, dan melakukannya harus dengan setia. Artinya kesetiaan itu memang satu patokan nilai kekristenan yang sangat penting. Jadi kalau seringkali mungkin kita berpikir gini, Pak saya udah ke gereja, udah dengar firman Tuhan, udah lakukan Pak. Tapi kok toko saya tetap gak rame-rame ya. Pak saya udah begini nih kerja belasan tahun di kantor gak dapat promosi sama sekali. Nah mungkin kita harus introspeksi hari-hari ini. Apakah kita melakukannya dengan setia? Melakukan dengan setia itu cukup sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit atau sangat sulit? Kalau saya bilang sangat sulit loh untuk menjadi seorang yang setia. Jadi orang pintar bagi saya itu tidak sulit, dipelajarin bisa jadi pintar, betul? Tapi kalau kesetiaan itu butuh proses demi proses, butuh integritas, butuh komitmen, betul gak Bapak Ibu? Baru ketemu jadi orang yang setia. Kata setia di dalam bahasa Inggris adalah faithfulness. Sama-sama katakan faithfulness.
Kata faithfulness itu berasal dari kata bahasa Inggris, dari kata yang pertama adalah faithful. Faithful itu apa Bapak Ibu? Iman. Setuju ya? Saya mau katakan, orang yang beriman itu belum tentu orang yang setia. Setuju gak? Orang yang punya iman nih, orang yang punya faithful, itu belum tentu faithfulness. Tapi kalau dia udah setia, dia faithfulness, pasti dia orang yang beriman. Setuju gak? Apapun yang dia imani, tapi bicara tentang kesetiaan, semua orang yang setia melakukan segala sesuatunya, yang setia terhadap pasangannya, yang setia sama orang tua, setia sama anak, saya percaya dia orang yang beriman. Apapun agama dia. Betul gak Bapak Ibu? Kenapa? Ya karena faithfulness itu berasal dari kata faithful. Kita mungkin kalau di kantor atau di pekerjaan atau dimanapun Bapak Ibu, saya percaya mencari orang yang hebat itu gampang. Mencari orang yang pinter itu gampang. Mencari orang yang punya skill set banyak itu gampang. Tapi mencari orang yang setia itu yang susah banget. Seberapa banyak di kantor orang-orang yang mungkin, jangan di kantor ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak kalau ada banyak orang kaya, di sini ada orang kaya gak? Nggak ngaku ya, takut dikejar pajak ini kayaknya ya. Kalau orang-orang kaya, Bapak Ibu tahu gak? Dia itu mencari orang kepercayaan, itu susah atau susah banget? Susah banget ya. Untuk mengelola propertinya, untuk mengelola sahamnya, untuk mengelola bisnisnya apa segala macam. Biasanya ya, orang-orang kaya gitu ya, katakan amin. Orang-orang kaya itu punya orang kepercayaan cuma satu, betul gak? Sebenarnya dia mau gak punya orang kepercayaan 5? Lebih mudah gak bagi dia punya 5 sebenarnya? Punya, lebih gampang, tapi dia gak dapatkan itu. Kenapa? Karena nyari orang yang dipercaya dan setia itu susah banget. Setuju? Artinya hari ini kita mau belajar sama-sama. Kalau kita Bapak Ibu jadi orang yang setia, saya percaya ketika orang yang setia itu bukan hanya dapat perkenanan Tuhan, tapi perkenanan dari manusia juga kita dapat. Setuju gak? Kalau hari ini kita belajar sama-sama jadi orang yang setia, percayalah keluar dari tempat ini gitu ya, suami atau istrimu tuh akan menyenangkan bagi engkau. Betul gak? Engkau akan jadi orang-orang kesenangan di tempat kantormu, dimanapun. Nilainya itu jadi naik banget karena nilai kesetiaan. Oke? Nah, kita mau belajar sama-sama 2 poin Bapak Ibu. Bicara tentang kesetiaan hari ini. Kesetiaan itu apa? Setia itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia. Kita belajar arti kesetiaan dulu ya. Sebelum apa kata Alkitab. Definisi setia itu sebenarnya banyak. Definisi banyak di sini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perhatikan ya, definisi banyak di sini itu bukan atau, tapi koma. Koma itu artinya kalau dilakukan semua baru dikatakan orang yang setia. Nah kita belajar 2 hal. Dikatakan adalah begini Bapak Ibu. Kesetiaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, dan patuh serta taat. Itu namanya kesetiaan. Saya ulangin ya. Jadi berpegang teguh pada pendirian, pada janji, itu yang pertama. Yang kedua adalah taat dan patuh. Jadi komponen dari sebuah kesetiaan itu minimal bisa kita bagi jadi 2. Yang pertama adalah berpegang teguh pada janji dan pendirian. Kita belajar sama-sama Bapak Ibu dari Yohanes 4 ayat 34. Multimedia boleh bantu buka. Ini Yesus yang mengajarkan kita tentang kesetiaan. Poin yang pertama hari ini kita bahas, kita cuma ada 2 ya. Yang pertama adalah berpegang teguh pada janji dan pendirian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama-sama katakan menyelesaikan. Setujukah Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Yesus mengajarkan untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi janji Yesus untuk dalam kehidupan kita. Ini kan satu hal yang menurut saya sangat mahal. Bicara tentang berpegang teguh pada janji dan pendirian. Menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus disalib itu enak atau tidak enak Bapak Ibu? Pasti gak enak ya. Kalau ada yang penasaran coba ke toko bangunan beli paku 10 cm ditancepin dikit. Gitu ya, udah gitu ntar ke Siloam suntik tetanus, gak apa-apa ya. Nah kalau ada yang gak percaya bahwa itu hal yang tidak mengenakan. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, Yesus tetap melakukan itu, membuktikan kesetiaan Tuhan Yesus terhadap kita.
matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menunjukkan nilai kesetiaan yang sangat-sangat paling besar. Yesus itu Allah yang setia. Saya bisa belajar dari Tuhan Yesus gitu ya. Kita belajar sama-sama. Yang pertama tuh Tuhan tuh setia terhadap hal apa aja sih? Banyak banget. Tuhan setia menyelamatkan kita. Setuju gak Bapak Ibu? Bukan cuma itu. Tuhan setia memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dan yang ketiga gitu ya. Kalau kita belajar sedikit. Tuhan itu setia mengampuni kita. Seberapa banyak kita yang dari bulan Januari sampai bulan Juli tidak pernah berbuat salah? Ada? Enggak ya? Tuhan ampuni kita enggak? Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi kita enggak? Tuhan tetap menyelamatkan kita enggak? Saya mau bilang dia adalah Tuhan yang sangat-sangat setia. Waktu kita berbuat salah Bapak Ibu, dia tuh Allah yang setia. Nah sering kali Bapak Ibu ya, sering kali kita tuh lupa belajar dari Yesus. Yesus tuh Allah yang selalu menyelamatkan, yang memberikan jalan keluar gitu ya, yang selalu mengampuni. Ini harus yang kita pelajarin. Seringkali mungkin kita hubungan suami istri gitu ya. Misalkan istrinya gitu ya, tiba-tiba suaminya lihat di email, tagihan kartu kredit 30 juta gitu kan. Udah gitu tanya nih sama istrinya gitu ya. Ma ini belanja apa? Oh itu Pak kemarin tiba-tiba waktu di mall hadirat Tuhan berasa kuat. Manifestasi di mall Pak. Itu belanja tas sama sepatu gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ya, kira-kira kalau suaminya ini Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kan mau belajar dari Tuhan Yesus ya, terkait dengan kesetiaan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Beli lagi dong. Ini kurang berhikmat ya. Saya rasa dan saya yakin Tuhan Yesus tidak akan seperti itu gitu kan. Dan kalau Tuhan Yesus ada seperti bapak-bapak, saya percaya Tuhan Yesus gak mungkin keluar kata maki-makian, betul ya? Gak mungkin ya. Gak mungkin gini, lu ya belanja banyak. Ya udah lu bayar sendiri suka-suka hidup lu gitu ya. Lu kagak tahu gua kerja capek-capek. Apa Tuhan Yesus kayak gitu? Enggak ya. Saya percaya yang Tuhan Yesus lakukan adalah yang pertama adalah mencari jalan keluar. Setuju gak? Ini kan bentuk sebuah kesetiaan betul ya. Jalan keluarnya gimana? Ya dibicarakan sama istrinya. Kenapa sih mama beli tas? Kan tasnya udah banyak. Oh enggak ini tasnya yang lebih besar Pak gitu ya. Kenapa sih beli sepatu? Oh enggak ini sepatunya yang lebih enak. Ini empuk banget nih, ini empuk banget. Kalau menyembah Tuhan berasa lagi di surga gitu kan. Wah saya percaya Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus itu akan mencari jalan keluar. Betul gak? Cari jalan keluarnya gimana? Mungkin gini. Oh ya udah kan ini mama udah belanja gitu ya. Berarti 1 bulan ke depan kita gak makan di restoran ya. Harus masak di rumah karena uangnya sudah habis buat belanja. Saya percaya gak mungkin tiba-tiba jadi berantem. Kalau Tuhan Yesus ada saat itu. Setuju gak Bapak Ibu? Kan belajar kesetiaan itu dari Tuhan Yesus. Dia selalu mencari jalan keluar. Yang kedua selalu mengampuni gak Bapak Ibu? Tuhan Yesus yang tadi saya tanya ya. Tuhan Yesus mengampuni setiap kita apa yang kita lakukan dari Januari sampai bulan Juli ini. Pasti kesalahannya banyak gak? Jangan dibanyak-banyakin ya. Saya berdoa itu adalah kesalahan yang tidak kita sengaja. Kalau udah kesalahan yang disengaja bertobatlah kita sama-sama gitu kan. Tapi Tuhan tetap Allah yang setia. Dia tetap kasih Bapak Ibu berkat yang berkelimpahan. Tuhan tetap kasih kita kesehatan yang sempurna. Tuhan tetap kasih kita anak-anak kita sehat, orang tua kita sehat, suami kita, pasangan kita semuanya sehat. Karena dia adalah Allah yang setia. Yuk makanya mulai belajar kita hari ini bahwa kita tuh harus belajar sama Tuhan ketika Tuhan berpegang teguh pada janji dan pendiriannya. Saya teringat Bapak Ibu satu lagu gitu ya. Lagu ini tuh mengingatkan saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Dalam 2 minggu terakhir ini gitu ya. Saya merasa sangat diberkati dengan lagu ini. Karena waktu saya dengar lagu ini gitu ya. Saya merasakan ada kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya. Boleh worship leader dan singer boleh bantu nyanyikan lagu ini? Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan ya. Menunjukkan kesetiaanmu dalam pelayanan. Oke. Bapak Ibu tahu lagu Yesus Ajaib? Tahu ya? Boleh bangkit berdiri sama-sama? Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu ya. Perhatikan kata demi katanya, diserapi, didengar. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,
Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Mari nyanyikan lagu ini dari awal ya Bapak Ibu ya, dengan semangat. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari betapa indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bapak Ibu boleh gak taruh tangan di dada, taruh tangan di dada. Pejamkan matamu, katakan lagu ini dengan lembut. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Lebih lembut lagi Bapak Ibu sekali lagi. Dengan kata-katamu katakan. Tak berubah kasih-Nya, Kau Allah yang baik Tuhan. setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Lebih lembut lagi, lebih lembut lagi. Katakan tanpa musik. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesusku. Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Allah yang sangat-sangat setia dalam kehidupan kita, amin. Saya beberapa minggu ini saya nyanyikan lagu ini dan saya bisa meneteskan air mata, kenapa? Karena saya tahu Tuhan Yesus itu baik banget buat kehidupan kita. Dia Allah yang kasih-Nya itu gak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia Allah yang setia. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus bahwa kesetiaan itu adalah hal yang mutlak. Tadi pertama kita belajar tentang berpegang teguh pada janji atau pendirian. Yang kedua adalah patuh dan taat. Taat itu kalau dalam situasi yang mudah itu jadi hal yang gampang. Betul gak Bapak Ibu? Taat itu kalau kita mengerti, kita melakukan itu jadi hal yang sangat gampang. Betul gak? Taat itu kalau kita melakukan tanpa rintangan itu jadi satu hal yang gampang. Taat itu menjadi satu hal yang mahal. Taat itu menjadi satu hal yang berharga kalau apa Bapak Ibu? Kalau ada suatu tantangan. Betul gak? Taat itu waktu kita melakukan tapi kita belum paham, kita lakukan itu baru jadi taat yang mahal. Setuju gak Bapak Ibu? Ketika Tuhan tidak masuk akal kita dan kita tetap lakukan tuntunan Tuhan, itu baru yang namanya taat. Setuju gak? Ketika Tuhan mungkin memerintahkan kita, menyuruh kita menabur di dalam kekurangan dan kita lakukan, itu baru namanya taat. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau taat tiba-tiba cuma disuruh pergi jalan-jalan sama Tuhan, itu bukan taat menurut saya. Karena definisi taat dan patuh itu ketika gak masuk akal, ketika penuh tantangan, ketika butuh bayar harga, ketika yang dilakukan itu tidak mudah kita lakukan dan kita mau masuk dalam proses itu baru yang namanya taat. Taat itu, kesetiaan itu gak dibutuhkan sama jemaat ketika gerejanya indah, ketika gerejanya gak ada masalah. Ketika gerejanya mungkin sempurna, itu gak butuh ketaatan karena semua jemaat yang tidak taat pun akan datang ke gereja itu. Betul gak Bapak Ibu? Tapi kesetiaan, ketaatan,
Kesetiaan itu apa? Oh, ketika mungkin gerejamu memang tidak sempurna, tapi engkau ada di tempat ini untuk sama-sama membuat gereja ini menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang namanya kesetiaan. Itu yang namanya ketaatan, betul nggak? Taat itu gini, setia itu begini. Kalau istrimu cantik seperti Wonder Woman, kalau istrimu cantik, pinter, kerjanya bagus, gaji jadi direktur, semuanya indah, itu nggak perlu kesetiaan, betul nggak bapak-bapak? Kesetiaan itu apa? Ya ketika mungkin, maaf, bentuk istrinya udah bukan bentuk yang ideal, itu butuh kesetiaan, betul nggak? Mungkin ketika sudah semakin tua nih diajak ngomong udah makin nggak nyambung, itu butuh kesetiaan, betul nggak? Bukan ketika uangnya banyak. Ibu-ibu, waktu engkau menunjukkan taat dan setia sama suamimu, itu ketika hal yang mungkin tidak masuk akal, itu baru diuji kesetiaannya, betul nggak? Ketika mungkin suamimu udah nggak punya duit lagi, itu baru butuh kesetiaan, betul nggak? Kesetiaan itu diuji bukan di situasi yang enak. Kesetiaan itu tidak akan muncul, kesetiaan itu tidak akan ada ketika waktu yang enak. Kesetiaanmu itu bisa engkau buktikan ketika ada tantangan, ketika ada proses, itu baru muncul kesetiaan. Setuju gak Bapak Ibu? Kita lihat firman Tuhan bicara tentang taat dan patuh. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ini Rasul Paulus pernah berkata seperti ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya mau katakan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat dengan baik. Kesetiaan adalah kualifikasi untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Kesetiaan itu satu nilai yang sangat wajib untuk kita mendapatkan perkenanan dan kepercayaan dari Tuhan. Karena Paulus bilang itu. Paulus gak bilang karena hebatnya dia. No, Paulus dengan sangat jelas dia bilang apa? Karena ia menganggap aku setia, makanya aku dapat semuanya ini. Dapat kepercayaan pelayanan. Dapat wilayah di mana dia bisa melayani. Dapat satu kekuatan, kemampuan untuk melayani. Saya percaya Bapak Ibu, kesetiaan itu satu hal yang sangat Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang hidupnya tanpa kesetiaan masih bisa hidup gak? Bisa. Tapi percayalah, hidupnya tidak akan optimal, hidupnya tidak akan maksimal. Ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan terhadap kesetiaan, Bapak Ibu gak tiba-tiba mati, betul gak? Bapak Ibu gak tiba-tiba terkutuk jadi sakit kusta, no. Tapi percayalah ketika kita tidak setia, mungkin kau bisa pergi dari pasanganmu, mungkin kau nggak bisa, engkau pergi dari orang tuamu, engkau nggak setia. Mungkin engkau boleh nggak setia dalam pekerjaanmu, engkau masih bisa hidup, masih digaji, masih yes. Tapi kehidupanmu tidak akan maksimal di hadapan Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-10, ini ayat yang sudah sangat sering gitu ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mulai setia dari hal yang kecil. Setuju gak Bapak Ibu? Setia hal yang kecil itu apa? Ya mungkin dalam praktek kita di dalam pekerjaan, di rumah, di dalam gereja. Setia mulai datang ke gereja. Setia buat melayani. Setia buat melayani istrimu. Setia untuk melayani suamimu. Setia untuk melayani dan mengasihi orang tuamu. Setia dan bersedia melayani anak-anakmu. Itu adalah bentuk kesetiaan dalam perkara yang kecil. Saya percaya gini, kalau kita lulus untuk lakukan hal ini semuanya, Tuhan Yesus akan kasih perkara-perkara yang besar. Kalau engkau mungkin dari sekarang jadi staff tapi gak setia, jangan berharap engkau akan jadi manajer. Karena Alkitab tidak berkata seperti itu. Yang tadi Ulangan 28 ayat 13 bilang apa? Kita akan jadi kepala, kita akan bukan jadi ekor. Asal apa? Kita dengar firman Tuhan, lakukan dan lakukannya dengan setia. Jadi orang Kristen itu bukan, saya gak tahu ya, mungkin Bapak Ibu akan bilang gini, ini berarti jadi orang Kristen itu susah ya? Saya mau bilang, jadi orang Kristen itu bukan susah, tapi butuh perjuangan.
Karena Yesus mengasihi kita juga bukan dengan cuma-cuma, betul gak? Darah yang tercurah 2000 tahun lalu itu adalah darah yang mahal. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini tuh sangat simpel bagi kehidupan kita. Belajar setia. Karena Tuhan Yesus itu jauh lebih pertama setia sama kehidupan kita. Amin. Kalau ngomong tentang kesetiaan Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Kesetiaan ini, kenapa saya mau bawa tentang kesetiaan? Karena saya 2 minggu, 3 minggu lalu kan udah mulai menyiapkan firman Tuhan buat hari ini ya. Di dalam hati saya Bapak Ibu. Nih cerita sedikit boleh ya. Kalau dibilang curhat ya bolehlah curhat dikit ya. Curhat dikit. Menurut Bapak Ibu menyiapkan firman Tuhan bagi saya yang bukan sarjana teologi ya. Itu susah atau susah banget? Saya mau bilang susahnya susah banget. Kenapa? Sebenarnya banyak gak khotbah mungkin di luar, di buku khotbah. Tiba-tiba saya ambil, saya pelajarin, saya ingat, saya kasih ke Bapak Ibu. Bisa gak? Bisa. Tapi jujur saya pribadi, setiap kali saya menyiapkan firman Tuhan, saya tuh butuh konfirmasi dari Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Jadi gak tiba-tiba, karena saya udah sering khotbah, ada 50 khotbah, saya pilih salah satu. Di scroll aja, dipencet, itu jawaban dari Tuhan. Enggak begitu gitu ya. Dan akhirnya ya Bapak Ibu ya, saya kan semenjak dipercayakan oleh Tuhan dan dipilih sama Pak Totong jadi wakil gembala. Ini kan sudah cukup lama bagi saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sudah cukup banyak khotbah yang saya sampaikan di tempat ini setiap perjamuan kudus. Dan itu membuat saya berpikir gini, Tuhan capek loh nyiapin firman kayak begini. Saya kerja Bapak Ibu, saya bukan full timer ya. Saya kerja ke kantor, dari pagi sampai malam baru pulang. Kira-kira kapan saya nyiapin firman? Ya di tengah-tengah waktu saya pulang kantor gitu ya. Semalam nyiapin firman sampai pagi. Itu butuh kesetiaan gak Bapak Ibu? Butuh kesetiaan. Ini biar Bapak Ibu, ini kesaksian ya. Saya tuh sering bilang sama Pak Michael, karena Bapak Ibu, perjamuan itu seharusnya hanya dibawakan oleh gembala dan wakil gembala. Jadi Bapak Ibu bisa tebak-tebak ya. Minggu kedua itu yang khotbah kalau nggak Pak Totong, Pak Michael, saya. Semoga nggak bosen ya, gitu kan. Tapi dari 3 ini gitu ya, kan kita ganti-gantian. Tapi memang saya lebih sering dipercaya. Saya suka bilang sama Pak Michael, bulan depan Pak Beja khotbah. Enggak, kamu aja gitu. Kenapa sebenarnya sejujurnya, kenapa saya bilang gini, udah Papi aja yang khotbah. Karena saya tuh satu pergumulan yang sangat besar untuk nyiapin firman Tuhan. Karena saya mau apa yang disampaikan sama Tuhan untuk Bapak Ibu semua tempat ini, itu tepat sasaran. Betul ya? Tapi waktu saya berpikir gitu ya, kayak aduh saya capek loh ini. Capek banget. Udah gitu Tuhan kasih lagu yang tadi. Dan di situ saya punya satu momen di mana saya meneteskan air mata dan Tuhan bilang gini, ayo dong tetap setia. Belum lama baru, belum sampai berdarah-darah kan, belum sampai kan gitu ya, disalib gitu kan, belum sampai ada darah yang keluar nyucur gitu kan. Dan Tuhan tegur saya untuk gini, ya tetap setia dong. Nyiapin firman bagi saya Bapak Ibu nggak gampang karena saya bukan sarjana teologi ya. Kalau mungkin bagi orang-orang yang sarjana teologi itu gampang gitu kan. Bagi saya itu pergumulan banget. Udah nyampein firman Tuhan, belum lagi setelah firman Tuhan ada yang protes firmannya gitu kan. Wah ini nyindir saya nih ya. Kamu nih nggak boleh begini. Bapak Ibu ketawa ya. Itu bener ada, saya turun dari mimbar ada yang bilang gini, kamu gak boleh ngomong gitu, itu menyindir. Saya bilang itu firman Tuhan. Udah ngomong firman yang bener, pakai pergumulan aja masih ada yang protes Bapak Ibu. Butuh kesetiaan gak Bapak Ibu untuk menjalani ini semua? Saya bukan cuma bilang jadi wakil gembala doang yang butuh kesetiaan, enggak. Jadi pelayan Tuhan butuh kesetiaan gak Bapak Ibu? Butuh. Jadi jemaat butuh kesetiaan gak? Butuh. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi bos, jadi karyawan, jadi pemilik usaha butuh kesetiaan gak? Butuh kesetiaan. Makanya setiap kita, kenapa saya cerita ini? Kita punya ladang kesetiaan kita masing-masing. Yang perlu kita perjuangkan sampai suatu saat nanti kita ketemu Tuhan. Tuhan bilang begini, Gama, kamu orang yang setia. Saya mau bilang sama Bapak Ibu begini, kesetiaan itu saya gak bisa bilang saya orang yang setia hari ini. Kenapa? Karena kalau saya setia sampai hari ini tapi besok saya menyerah, saya bukan orang yang setia di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu nih yang masih ada pasangan suami istri tapi udah nikah 30-40 tahun. Bapak Ibu belum setia sampai akhir loh, belum ya. Bapak Ibu baru setia sampai hari ini. Kalau mau sampai akhir, berjuangnya sampai akhir. Para pelayan Tuhan yang mau dikatakan sama Tuhan kau adalah pelayan Tuhan yang setia. Walaupun kau sudah melayani 10 tahun kemarin dengan baik, sampai keringatmu bentuknya darah. Tapi kalau besok engkau berhenti pelayanan dan meninggalkan Tuhan, engkau dinyatakan tidak setia. Itu menariknya dari sebuah kesetiaan Bapak Ibu ya. Saya gak bisa bilang nih hari ini saya udah sangat setia sama istri saya. Saya setia sama istri saya sampai hari ini. Dan saya mau setia sampai akhir. Itu adalah PR kita sama-sama Bapak Ibu ya. Nanti ada sebuah video yang mau ditayangkan, tapi saya mau tutup dengan kesaksian saya Bapak Ibu. Bicara tentang setia itu sangat mahal dan saya percaya butuh perjuangan. Dan saya percaya kesetiaan itu tidak akan meninggalkan kita. Hasilnya gak akan meninggalkan kita karena Tuhan itu Allah yang sangat tertarik dengan eksotisnya sebuah kesetiaan. Setuju gak Bapak Ibu? Ketika Tuhan menemukan ada orang yang setia, berkatnya tuh beda sama anak Tuhan yang sekedar anak Tuhan tapi gak setia. Saya dulu ya Bapak Ibu ya, saya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, waktu saya habis kerja di sebuah perusahaan otomotif gitu ya. Kemudian saya ditawarin kerja keluar dari, ini karena saya kenal sama owner dari perusahaan ini, ditawarin untuk bikin perusahaan baru bareng dia. Gitu ya. Ketemu orangnya dari Medan gitu ya, udah gitu habis main golf, saya sih kagak main gitu ya. Ketemu sama dia, udah gitu pergi makan, ajak ngobrol gini. Gamah, kamu bikin perusahaan bareng saya. Bikin perusahaan logistik, nih Pak Didi kan perusahaan logistik ya. Bikin perusahaan logistik. Kita bikin ini segala macam, modalnya segini, kamu yang jalanin, mau gak? Kalau mau minggu depan tanda tangan akte jadi direktur. Langsung bikin perusahaan, urus notaris jadi direktur. Bikin. Udah gitu saya tanya begini sama dia. Pak, kerjaan saya itu ngapain? Jangan asal main direktur, kan saya orang operasional ya. Tiba-tiba jadi direktur suruh tanda tangan ini kerjaannya ngapain gitu kan. Dia bilang gampang lah, ntar kerjaan kamu mau apa boleh lah katanya. Kamu mau title kamu direktur boleh, title kamu mau apa boleh lah. Pokoknya kamu bikin kartu nama kamu sendiri gitu ya. Udah gitu saya bilang iya tapi pekerjaannya apa gitu kan. Dia bilang kerjaannya kamu tuh lobby-lobby doang. Bukan pergi ke lobby ya Bapak Ibu ya. Jadi ngelobi-lobi gitu ya. Untuk dapetin tender, dapetin proyek gitu ya. Udah gitu saya bilang begini. Coba Pak, lebih spesifik lagi. Lobby itu gimana? Nemenin makan di hotel gitu ya. Apa ngajak orang pergi ke hotel sama cewek dibawa ke hotel. Beda ya Bapak Ibu ya. Nah lobbynya yang mana nih gitu kan. Nah dia bilang ya kamu tahulah yang mana. Pokoknya budget entertain tak ada habisnya kata dia. Kalau kamu mau pergi ke Bali ajak klien pergi ke Bali. Kamu mau pergi kemana? Ajak pergi. Budget entertainnya gak ada batas. Gaji saya kan terbatas ya, tapi budget entertain gak terbatas katanya. Pokoknya dapetin tender kata dia. Udah gitu Bapak Ibu, dulu kan saya udah melayani di tempat ini ya, 4-5 tahun lalu ya. Pergumulan gak Bapak Ibu? Ditanya gaji pas makan itu. Kamu minta berapa expected salary kamu? Sekian Pak. Oke kata dia. Gak pakai mikir, oke. Udah gitu kamu dulu 5 tahun lalu saya belum punya rumah ya Bapak Ibu ya. Belum nyicil rumah ya. Rumah udah ada? Belum. Saya ambilin KPR buat kamu. Ntar kamu gak usah bayar. Selama kerja di sini KPR-nya saya yang bayarin. Mobil kamu? Ada? Ada Pak. Mobilnya kan satu ya. Ganjil doang. Genapnya butuh gak Bapak Ibu? Saya mau tanya butuh gak sebenarnya? Butuh. Dia bilang tenang dapat satu lagi. Mobilnya mau apa? Ntar kasih tahu. Yang penting jangan lebih dari segini ya, oke. Menurut Bapak Ibu opportunity yang baik gak? Baik ya, kerjanya santai, gak perlu ke kantor, ketemu klien doang. Karena mungkin dia kenal saya, dia ngerasa oh nih ngomongnya enak gitu ya. Cuma begitu doang, tapi kerjaannya nemenin ke diskotik, nemenin ke panti pijat, betul? Nemenin kemana gitu ya. Udah gitu saya bergumul Bapak Ibu. Gajinya itu lebih dari 2 kali lipat dari yang saya dapat waktu kemarin. Bergumul gak? Saya sempat cerita sama Pak Didi ya. Waktu itu karena Pak Didi mentor saya gitu ya. Saya cerita sama Pak Didi, ini gimana ya? Apa bisa ya gitu ya? Saya meneguhkan diri saya.
Walaupun saya temenin ke panti pijit, saya tunggu di depan doang. Kepikiran nggak? Rohani nggak? Rohani ya. Kalau ke diskotik mereka minum, saya minum orange juice. Rohani ya, kan saya anak Tuhan. Jadi terang. Bisa nggak sebenarnya? Bisa ya. Tapi di momen itu yang saya dapatkan dari Tuhan, Tuhan tuh mempertanyakan kesetiaan saya. Dan itu untuk setia, bayar harganya bayar banget. Atau cuma bayar aja? Bayar banget Bapak Ibu. Betul nggak? Saya memutuskan untuk nggak keluar. Orangnya marah sama saya Bapak Ibu. Kontak saya di delete. Waktu saya bilang, Pak saya nggak bisa. Tahu nggak saya jawabnya nggak bisa kapan? Hari Minggu saya pergi ke gereja lagi di tempat parkir. Kayaknya Tuhan bilang begini. Ini hari Senin soalnya harus tanda tangan kontrak kalau mau. Dia bilang harus cepet. Hari Senin pagi-pagi jam 7 saya telepon dia. Pak lagi di mana? Saya lagi main golf, kamu telepon nanti. Nggak bisa nanti Pak, sekarang. Hati saya udah gak damai sejahtera. Saya bilang, Pak saya nggak bisa. Dia bilang, kamu ini main-main, saya udah pergi. 1 minggu ini ngobrol sama kamu dari Medan pergi ke sini khusus buat kamu ngomongin perusahaan. Nggak jadi. Saya bilang, yaudah Pak minta maaf. Mau bagaimanapun saya nggak mau Pak, selesai. WhatsApp saya di blok Bapak Ibu. Habis telepon di blok. Saya kan mau ngetik minta maaf lagi ya. Kan gak enak ya. Pikir biar hubungannya baik lah gitu kan. Siapa tahu dia bikin bisnis yang bener bisa ketemu saya gitu kan. Di blok langsung. Tapi yang saya dapatkan Bapak Ibu, setelah itu kayaknya memang sakit sih. Maksudnya sakitnya tuh gini, sayang ya. Bulan depannya nerima gaji cuma yang sekian. Mikir gini, coba gue terima tuh gaji gue udah 2 kali lipat. Naik mobil ganjil genap lagi gitu kan. Wah semuanya dipikirin. Tapi saya percaya Tuhan tuh perhatikan semuanya Bapak Ibu. Gak tiba-tiba bulan depan dapat kerjaan jadi direktur, betul gak? Gak tiba-tiba langsung kerjaannya bagus, gajinya gede, enggak. Tapi yang saya lihat berkat Tuhan itu bukan cuma bicara tentang materi. Berkat Tuhan itu tentang sukacita kita. Tentang orang-orang di sekeliling kita, tentang bagaimana Tuhan mempercayakan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita, itu berkat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sampai dengan hari ini gitu ya, saya bisa yang mimpin tim di perusahaan, punya gaji yang bagi saya cukup, kalau bagi Bapak Ibu mungkin kekecilan gitu kan, bagi saya cukup untuk menabur, cukup untuk membiayai keluarga, cukup buat bayar cicilan KPR rumah. Nggak kaya-kaya banget, belum pakai supir. Tapi semuanya baik bagi saya. Kenapa? Karena saya lihat kesetiaan Tuhan. Di mana Tuhan melihat orang-orang yang setia itu pasti diberkati sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Percayalah. Tuhan tuh gak tidur Bapak Ibu. Kalau kita cuma bela-belain buat dapat proyek tapi kesetiaan kita jual Bapak Ibu. Percaya mungkin proyeknya berhasil bisa jadi. Tapi kehidupanmu gak akan maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau kita lihat satu tayangan video Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau bacakan satu ayat terlebih dahulu. Wahyu 2 ayat 10b Bapak Ibu. Berkata seperti ini, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini goalsnya Bapak Ibu ya. Tuhan bilang apa? Hendaklah kita setia sampai mati. Biar kita peroleh mahkota kehidupan. Dan ini sangat luar biasa bagi saya Bapak Ibu. Kenapa? Ini jelas banget. Tuhan bilang apa? Syarat untuk mendapat mahkota kehidupan cuma satu syarat. Yaitu setia. Setia apa? Setia melakukan firman Tuhan, betul? Setia terhadap pasanganmu, betul? Setia dalam melayani Tuhan, betul? Setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Itu syaratnya dapat mahkota kehidupan. Jadi kalau ada satu yang tanya begini, Pak cara dapat mahkota kehidupan gimana? Gak ada yang lain cuma setia. Karena di Alkitab catat, hendaklah kita setia sampai mati. Habis itu Tuhan kasih mahkota kehidupan. Yuk mari kita pejamkan mata kita sebentar. Tuhan Yesus berkati dari tayangan video yang akan kami pasang. Biar sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami bisa sehidangan, kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Berkati video ini, pakai sebagai alatmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lihat tayangan video ini. Haleluya, amin.
땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 있네. 보고픈 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나. 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 어른품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓둔 내 소망이네. 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이네. 보고픈 얼굴들 이름들 나 많이 생각나. 가슴 터지도록 기다려지는 곳. 내 아버지 너른 품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네. Saya percaya Bapak Ibu dari video ini kita bisa belajar sama-sama, kita perlu setia, amin Bapak Ibu. Seberapa banyak kita nanti suatu saat nanti kita ada lagi ngantri gitu dan Tuhan panggil gitu ya.
Oke, next Pak David gitu ya. Next Pak Kur. Next Bu Vera. Mau semuanya namanya dipanggil satu-satu sama Tuhan Bapak Ibu? Saya percaya ya Bapak Ibu ya. Tujuan kita setia ada di tempat ini. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini dengan setia. Itu semuanya hanya karena untuk Tuhan, amin. Ya mari kita pejamkan mata kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan, bicara pada setiap kami. Biar sebelum kami masuk perjamuan kudus, jamah kami ya Tuhan. Love you, Lord, for your mercy never fails me. Tetap pejamkan mata kita, nikmati kasih Tuhan Bapak Ibu. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Engkau Allah yang setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Nikmati hadirat Tuhan You Bapak Ibu. have Nikmati led me hadirat through Tuhan. the fire in the darkest night. Tuhan tunjukkan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami bisa merasakan I've kesetiaan known you as a Tuhan. father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Engkau setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. Engkau Allah yang setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan dengan lembut. All my life you have been faithful. Engkau Allah yang setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari taruh tangan kanan kita di dada dengan lembut, katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dengan lembut lagi katakan. All my life you have been faithful. Engkau setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yuk sembah dia Bapak
Bapak Ibu sembah dengan lembut. Engkau baik, Ampuni kami ya Tuhan kalau kami gak setia Tuhan. sungguh baik. Ampuni kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Lihat anakmu laki-laki, lihat anakmu perempuan di tempat ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang memperhitungkan kesetiaan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak buta, Engkau bukan Allah yang tuli. Ajar kami untuk kami setia di hadapan Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu, katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Yuk mari kalau kita ingat ada kesalahan, ada pelanggaran kita. Biar sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita dilayakkan sama Tuhan. Yuk mari minta ampun kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita ingat. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena barang siapa dengan cara yang tidak benar makan dan minum cawan ini, itu akan mendatangkan kutuk. Itu akan mendatangkan dosa. Yuk mari kita ingat kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan layakkan kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar. Shikanarala balabaya narala basyandara labala. Shikanarala balabara 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 balabara. Mari saudara-saudara, Tuhan mau memberkati kita dengan perjamuan kudus ini. Yuk mari kita persiapkan hati kita dengan baik. Kita persiapkan roti dan anggur kita. Tuhan Yesus, kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita persiapkan roti kita. Kita angkat dengan tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga setelah ia makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, jangan ada yang diam. Katakan dengan bahasa yang kita mengerti. Katakan kau baik Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Engkau besar Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik. Engkau teramat baik. Mari kita angkat tangan kita, katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari lebih lagi dengan segenap hati naikkan ucapan syukur, katakan Terima kasih Yesusku. terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sorakan haleluya. Kami percaya kami sudah diberkati sama Tuhan. Kami percaya kami sudah diurapi sama Tuhan. Dan kami percaya kami sudah dimateraikan oleh Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, para pelayan-Mu, para jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, waktu kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami tidak akan sama lagi. Kami akan temukan ya Tuhan, jemaat dan pengerja GB Wisma KR ditemukan setia di hadapan Tuhan. Ditemukan setia di hadapan Tuhan. Ditemukan setia di keluarga, ditemukan setia di pekerjaan, ditemukan setia di pelayanan. Kami percaya ya Tuhan, suatu saat nanti ya Tuhan, ketika waktunya kami tiba ya Tuhan, kami akan dengar dari Engkau ya Tuhan, bahwa kami ditemukan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Terima kasih buat perjamuan yang kudus ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang berbeban berat ya Tuhan Kau lepaskan kami. Yang mungkin kami dalam kebingungan Tuhan kasih kami jalan keluar. Kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan kami pekerjaan yang terbaik. Kami yang sedang membuka usaha kami Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang benar. Kami yang sedang mencari proyek Tuhan temukan kami dengan orang-orang yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam satu nama Allah yang hidup kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.